Hello everyone, welcome back to my YouTube video with me Harris. Nah, ketika kita berbicara soal monstera, tanaman monstera, langsung yang terpikir adalah Monstera deliciosa. Tanaman yang indah ini yang dengan corak daun yang terputus-putus dan bahkan juga ada yang bolong-bolong. Tetapi tahukah saudara bahwa monstera itu tidak hanya monstera deliciosa, tapi juga ada ini namanya monstera Peru. Tanaman monstera satu ini disebut juga tanaman monstera Peru atau monstera chrysanthianum. Nah, bagaimana cara untuk mengembangbiakan tanaman ini? Sebenarnya cukup simpel. Kita lihat ya, tanaman ini cukup lush, cukup padat, dan dia cukup full memenuhi potnya. Dan bagaimana cara membuat agar tanaman ini bisa lebih padat dan lebih memenuhi pot? Yaitu dengan cara ditrim atau digunting. Ketika kita gunting, dia akan tumbuh lebih rimbun. Kita akan pangkas beberapa bagian dan kita akan masukkan ke water propagate. Penasaran gimana caranya? Mari kita lihat video berikut ini. Tidak pakai ribet dan tidak pakai repot, kita akan langsung tunjukkan bagaimana cara untuk mengembangbiakan tanaman ini. Yang kita butuhkan adalah sederhana, gunting. Kita akan gunting bagian-bagian yang ada aerial roots. Di sini ya, kita lihat, tanaman ini cukup menjuntai, cukup panjang. Dan kalau kita lihat ke tanahnya, sebenarnya dia tidak terlalu rimbun. Dia tidak terlalu rimbun dan memenuhi semua pot. Ini banyak tanaman yang panjang-panjang dan dia tidak memenuhi pot. Nah, kita mau buat supaya lebih rimbun. Gimana sih caranya? Dan gimana sekaligus kita mau kembang biakan. Oke, gunting yang sudah kita siapkan tadi, kita siapkan gunting yang cukup tajam. Nah, ini dia yang disebut dengan aerial roots. Bisa dilihat ya. Ini dia yang disebut dengan aerial roots, sudah tumbuh cukup panjang. Kita potong di bawah dari aerial nodes itu. Ini ada 1, 2, 3, cukup bagus daerah sini. Ini pun ada aerial node 1 di sini. Kita potong di daerah sini. Hup. After we cut below the node, setelah kita potong di bawah dari node-nya. Lihat ya, pencahayaannya bagus banget. Ini tanamannya coraknya cukup unik juga. Ya, setelah kita potong, kelebihan dari stemnya ini bisa kita potong juga, kita remove. Lalu kita siapkan wadah plastik dan kita letakkan begitu saja ke dalamnya. Simple, sudah selesai. Setelah berapa saat dia akan menumbuhkan akar. Dan ketika akarnya sudah cukup panjang, dia siap untuk dipindahkan langsung ke media tanam. Jadi, ini contoh yang sudah kita pisahkan. Kita siap pindahkan dan kita tanam. Plant care and tips untuk tanaman monstera Peru ini cukup simpel. Kita hanya siram atau berikan air apabila tanahnya sudah kering. Seperti ini ya, kita masukkan jari kita, lagi-lagi simple menggunakan jari. Kalau masih ada sisa berarti masih basah. Lihat ya, di jari kita menempel tanah berarti masih basah, tidak perlu disiram. Tetapi ada bagian-bagian yang kering, boleh disiram. Nah, ini ada daun barunya. Jadi ketika batangnya cenderung lebih panjang, dia akan menjalar seperti itu. Tanaman ini cenderung tidak lush atau tidak terlalu banyak daunnya. Tetapi kalau kita bisa atur sedemikian rupa, dia akan tumbuh lagi dan dia akan menjadi semakin cantik. Oke, potongan tadi kita bisa simpan dan kita tata. Kalau bisa diletakkan di tempat yang banyak menerima cahaya. Oh iya, ketika water propagate tolong diperhatikan kalau sudah mulai ada jentik-jentik nyamuk, segera ganti dari air tersebut. Baiknya di kapan sih diganti? Berapa sering sih? Ya, 1 minggu 1 kali biasanya kita ganti. Well, metode water propagate ini mirip dengan metode water propagate pada tanaman pothos. Seperti yang bisa dilihat di sebelah sini yang saya taruh di wadah ini. Simple,
sederhana. Nah, kita lihat banyak akar-akar baru dari tanaman. Bahkan ini ada satu yang wah banget sih. Ada satu yang wah banget nih, ini akar-akarnya nih. Tuh akar-akar baru. Ketika dia sudah siap, dipindahkan ke tanah. Ketika airnya sudah mulai kotor, kita bisa ganti. Diganti. Masukkan lagi. Cukup banyak. Lalu diberikan air. Dan selesai. Gardening dalam waktu 2 menit saja. Nah, tanaman ini juga bisa menjalar ke dinding. Jadi dia akan menjalar ke dinding dan naik ke atas. Kita coba lihat contohnya ya. Tanaman Monstera Peru yang saya punya, di bawah dia tumbuh dan akarnya sampai menempel di dinding. Ya, tumbuh sampai cukup tinggi. Bisa dilihat ya. Ini ada akar-akar yang menempel di dinding. Ini nempel cukup erat di dinding. Ini bisa dipotong. Ketika dipotong di sini, dia tetap akan hidup dan dia tetap akan bertumbuh sampai ke atas. Oke. Lihat nih, ada aerial roots yang cukup panjang dan dia menempel cukup erat. Nah, ini akarnya. Ini juga akarnya. Karena itu tanaman ini bisa diberikan pipa atau kita berikan juga pakis untuk bisa ditempelkan, kemudian dia akan menempel dan merambat ke atas. Salah satu ciri khas dari tanaman monstera adalah merambat ke atas. Dan dia sebenarnya tidak memerlukan tanah terlalu banyak supaya dia bisa tetap kokoh batangnya tumbuh ke atas. Untuk pupuk tanaman ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan pupuk atau semacamnya. Tetapi kalau mau diberikan pupuk juga bagus. Pupuk yang saya pakai ada pupuk mutiara NPK 16-16-16 dan dicampurkan ke air lalu disiramkan saja ke tanaman ini. Tanaman ini cukup bandel, tanaman ini juga cukup kuat dan dia nggak mudah layu dan menguning daunnya. Well, of course, dengan seiringnya usia ada beberapa daun yang mungkin bertambah kuning dan akhirnya layu, tapi akan regenerasi dengan daun baru. Ini daun barunya. Pencahayaan terhadap tanaman ini dapat menerima sampai dengan bright indirect light. Ini sih cahayanya direct nih. Ini direct, ini cahayanya langsung. Dia pun sanggup menahan. Tapi kalau terlalu terang atau terlalu panas, dia akan langsung berubah menjadi coklat dan kemudian layu. Bagian daunnya terbakar seperti itu. Well, cukup simpel kan? Jadi itulah dia cara untuk mengembangbiakan tanaman Monstera Peru dengan menggunakan teknik water propagate. I'll see you on the next videos guys. Thanks for joining me. Bye!